masuk kepada acara selanjutnya, yaitu kita minta pemaparan dulu atau diskusi atau semacam pemberian sesuatu yang berkaitan lah dengan kurikulum dan magang 6 bulan ini. Kita minta yang pertama dari Pak Joni dari Politeknik Malang. Kepada Pak Joni kita persilakan. Terima kasih Bu Prima untuk waktunya, Pak Kedut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Tapi mohon maaf kalau di grup saya termasuk peserta yang pasif. Sehingga sampai membuat bingung Bu Prima maupun dulu saya monggo Pak Direktur, monggo. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Nun. Salam. Terima kasih Pak Direktur. Monggo Pak Joni. Baik, karena saya ulang lagi itu tadi. Jadi karena kepasifan saya, akhirnya Bu Prima dan Pak Kedut bingung itu bagaimana menghubungi saya. Sampai Bu Hipa sendiri itu juga gemes ke saya itu. Sudah dijawab gitu ya. Iya Pak, takut. Baik, supaya cair suasananya, supaya tidak resmi, karena saya memang tidak suka keresmian. Ya, kita bincang santai saja. Cukup sekali aja, resminya sekali aja Pak. Jadi sebelum saya mulai, tadi ada banyak hal yang saya perlu pertegas lagi. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur maupun Bapak Kedut Santra, Ketua Forum, bahwa kalau bisa, dan itu harus bisa, bahwa jurusan administrasi niaga atau jurusan administrasi bisnis Politeknik se-Indonesia ini adalah satu. Ya. Kita tidak perlu bersaing satu dengan yang lain. Nah, agar supaya tidak perlu bersaing, maka meskipun namanya misalkan ada prodi administrasi bisnis atau yang lain yang mungkin sama, maka kita harus punya keunggulan sendiri-sendiri. Itu yang harus dimunculkan. Nah, yang perlu saya beri catatan kemarin pada saat menyusun capaian pembelajaran, ya, itu yang kami pakai, ya, yang kami gunakan itu yang umum. Tapi kami tidak, Malang sendiri tidak menambahkan kekhususan kami, gitu loh. Nah, itu mungkin nanti diagendakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin kita perlu melihat kembali capaian sifatnya yang umum. Ya, kita merumuskan yang umum, tetapi untuk khususannya itu nanti kita susun sendiri intern. Ya, dengan begitu tidak ada persaingan di antara kita nanti, justru saling menguatkan. Bahkan impian Pak Santra waktu bicara dengan saya melalui telepon kemarin itu begini, kalau seandainya ada mahasiswa Jawa mau mencari kekhasan tersendiri misalkan saja, dan itu dimiliki oleh yang di Padang misalkan, maka ya harus belajar di Padang, tidak harus di Malang, gitu. Begitu juga sebaliknya dan di tempat-tempat yang lain. Jadi ada kekhasan. Seperti selama ini sering saya sampaikan ke mahasiswa saya bahwa bagaimana kita membuat keunikan itu seperti halnya Tarakanita. Dulu waktu awal-awal saya gabung di Politeknik, pada saat itu sangat terkenal bahwa Tarakanita itu menghasilkan sekretaris profesional. Tidak ada lagi yang lain waktu itu. Tapi sepertinya sekarang sudah tentunya banyak yang seperti itu. Maka nanti kita akan coba diskusikan bareng kekhususan apa yang nanti kita miliki masing-masing, sehingga kita saling mempromosikan antar jurusan administrasi niaga, bukan fokus mempromosikan diri sendiri, tapi kalau bisa tadi disampaikan saling menguatkan yang lain, ya. Bahkan
yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur pun juga demikian. Kalau bisa untuk Merdeka Belajar kita mulai dari jurusan kita, bahwa kita bisa belajar, apalagi sekarang secara daring itu bisa diakses dari mana saja, tinggal nanti kita buat kesepakatan bersama ya, bahwa untuk mata kuliah ini ayo kita ikuti apa yang disampaikan dari Politeknik Padang, Politeknik Batam misalkan, atau Politeknik Bali, atau Politeknik Ujung Pandang dan lain sebagainya, Politeknik Manado dan lain sebagainya ya. Mungkin itu, tapi itu nanti kita akan bahas lebih panjang, barangkali nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Dwi. Mohon maaf Bu Dwi, kalau seandainya yang saya suka itu justru yang muda yang didahulukan. Iya. Karena kiprahnya Bu Dwi itu luar biasa. Jadi sebetulnya saya agak gimana ya, agak malu-malu juga ini diminta untuk menyampaikan sesuatu atau berbagi sesuatu, sementara dari kurikulum saja, dari kurikulum saya akui Politeknik Negeri jurusan Administrasi Niaga atau Administrasi Bisnis Politeknik Batam jauh lebih bagus dibandingkan dengan di Malang. Ya itu saja, nanti kita diskusikan bersama. Baik, saya langsung aja supaya menyingkat waktu, tidak panjang-panjang. Nanti saya mohon share materi ya materi-materian supaya agak terarah sedikit gitu. Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu kemarin memonitor capaian Politeknik Negeri Malang, di mana sudah ada 20 program studi yang sudah terakreditasi internasional. Ya, meskipun di dalam list akreditasi yang kami dapatkan itu tidak masuk sebetulnya, tetapi karena semangat Bapak Menteri itu adalah Merdeka Belajar, barangkali tidak sebegitu kakunya menilai capaian dari masing-masing institusi pendidikan seperti Politeknik. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan perkembangan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang sekarang itu seperti apa. Oke. Jadi ini perkembangan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, bahwa awalnya kami mempunyai hanya 2 program studi. Awalnya sekali itu cuma satu prodi, satu prodi saja, yaitu Administrasi Bisnis. Ini yang paling lama, yang paling tua. Kemudian diikuti oleh prodi berikutnya, yaitu Manajemen Pemasaran. Ini D4. Kemudian D3 Bahasa Inggris dan D4 Bahasa Inggris ini juga baru. D3 Bahasa Inggris ini baru tahun ini meluluskan, jadi usianya baru 3 tahun. Sedangkan D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional itu baru 1 tahun. Kemudian prodi baru yang sudah disetujui pendiriannya, tetapi SK-nya belum turun, itu adalah D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Rencananya pada saat yang sama kemarin itu kita juga ingin membuka prodi S2 Pemasaran Inovasi dan Teknologi, tetapi karena keburu dibekukan ya, untuk sementara, maka menunggu. Kalau dokumennya insya Allah sudah siap untuk diupload. Sedangkan nanti kalau seandainya S2 Pemasaran Inovasi dan Teknologi ini sudah berdiri, maka kami nanti akan juga bermaksud untuk membuka S3 Terapan.
Jadi S2 terapan yang sudah ada di Politeknik Negeri Malang kalau dari bisnis atau dari jasa itu baru akuntansi. Baik, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, sekarang langsung saja diskusinya ya. Jadi, bagaimana dengan magang industri 6 bulan? Apakah Politeknik atau jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Malang sudah? Kalau dibilang sudah, tetapi kalau belum, kalau dibilang apakah untuk semuanya, jawabannya belum. Karena yang magang industri ini 6 bulan itu baru sifatnya belum wajib, ya. Jadi masih mengikuti program pemerintah yang kaitannya dengan program magang mahasiswa bersertifikat. Itu. Jadi itu yang baru. Itu pun juga kalau boleh saya sampaikan itu hanya berlaku untuk kelas 3 D3 dan kelas 4 D4. Jadi kalau masih belum semester 7 semester masuk ke semester 8 dan masuk semester 6 itu belum bisa. Nah, seberapa gambarannya? Ini yang tahun 2018 2019 untuk D3 itu yang ikut 11 mahasiswa. Itu tersebar di beberapa BUMN karena ini memang program magang BUMN. Ada yang di Bulog, Jamkrindo, Jasa Tirta dan seterusnya. Begitu juga dengan yang D4. Ya. Ini sebarannya seperti ini. Sedangkan tahun 1920 yang saat ini itu ada ada kenaikan ya, sebanyak 18 mahasiswa D3 dan 24 mahasiswa D4 ya. Tetapi ini bukan hal yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau dilihat dari jumlah mahasiswa, ini sebetulnya tugas jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Malang itu sangat berat sekali. Mengapa? Karena jumlah mahasiswa aktif saat ini itu sekitar 1470 ya. Jadi untuk D3 itu sebanyak 630, sedangkan D4 itu sebanyak sekitar 840. Jadi jumlahnya banyak. Sehingga kalau yang diterima di BUMN untuk magang jumlahnya sekian, itu baru prosentasenya sangat kecil sekali. Beda dengan kelas-kelas yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang lain yang jumlahnya tidak sebanyak di Politeknik. Mengapa di Politeknik banyak? Karena BLU sekali lagi untuk menggali dana banyak itu satu-satunya cara ya yang cepat menambah jumlah mahasiswa. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kenapa akreditasi internasional itu begitu ingin dicapai oleh Bapak Direktur kami itu karena status BLU institusi kami yaitu Politeknik Negeri Malang ingin dinaikkan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum ya. Di mana syaratnya itu harus yang terakreditasi itu jumlahnya banyak, terutama terakreditasi A. Harapannya adalah dengan akreditasi internasional itu nanti akan bisa mengangkat prodi-prodi yang akreditasinya B untuk bisa dinaikkan menjadi A. Itu harapannya. Nah, tadi disinggung, lantas bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, yaitu terkait dengan Merdeka Belajar, kemudian ada istilah juga pernikahan massal. Nah, ini pengalaman saya untuk bisa kita melakukan pernikahan massal, kita tidak bisa lagi dalam kondisi saat ini, apalagi jumlah mahasiswa kalau jumlahnya sebanyak yang dimiliki oleh jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Malang itu tidak bisa kalau hanya door to door dari satu perusahaan ke perusahaan. Yang pernah kami inisiasi itu justru kami membidik holding company. Dan yang pernah kami datangi itu adalah PT Indoprima Gemilang. Nah, bagaimana caranya? Itu, Pak. Kenapa? Kayaknya Bu Primadona itu kayaknya.
Oh iya, betul itu. Betul itu. Iya, Benar Pak. itu. Bisa aja guyon. Itu pemiliknya Bu Prima ini. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau kita membidik holding company, maka secara otomatis nanti mahasiswa kita langsung banyak tersebar daripada satu persatu. Jadi sudah tidak saatnya kita harus door to door istilahnya ya. Jadi kita harus membidik yang besar dulu. Nah, dulu sudah pernah kami inisiasi jurusan AN melalui waktu itu salah satu dosen kami yang pernah diberi kepercayaan mengelola JPC. Melalui beliau kami punya akses ke salah satu pimpinan HRD salah satu anak perusahaan Indoprima Gemilang ini, yaitu Indospring. Ya. Jadi karena punya kontak dan hubungan yang baik, akhirnya kami pernah diundang pada pertemuan HRD seluruh anak cabang perusahaan PT Indoprima Gemilang. Jadi di situ kami mempresentasikan di depan para HRD. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Selama proses presentasi kami ya, bahwa nanti akan ada program pemerintah. Jadi waktu itu masih akan ya, belum melakukan. Itu bahwa ada program magang 6 bulan. Wah, itu sambutan semua yang hadir waktu itu, HRD yang hadir, pimpinan HRD yang hadir, antusias banget. Bahkan belum sudah mengkapling, karena waktu itu saya mempresentasinya bukan cuma untuk AN, tapi untuk semua prodi Politeknik. Ya. Sehingga ada yang, oh kalau saya ngambil dari mesin aja, oh saya dari AN aja, oh kamu lebih suka yang mana, yang ini. Nah, mereka terjadi dialog sendiri di antara para HRD. Nah, kalau itu bisa kita ambil peluang itu luar biasa. Ya, kita cukup datang sekali, tapi di hadapan para HRD, anak cabang, kita sudah dapat sekali banyak. gayung, Pak. Iya, betul. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita buat untuk memotivasi kita bersama. Bahkan meskipun saya pernah mempresentasikan dengan teman-teman di hadapan mereka, tapi sampai sekarang sekali lagi kami belum melakukan MOU. Mengapa? Karena untuk MOU dengan pihak luar harus melalui PD 4. Dan itu gampang sulit. Sekali lagi tadi tidak boleh hanya tidak boleh sebatas Untung Pak MOU. Direktur udah nggak ada ya. Jadi tidak boleh sebatas MOU tadi, tapi harus benar-benar, kalau MOU kan pacaran katanya. Jadi kalau mau nikah ya harus real gitu loh. Sudah akad gitu, akad SPK untuk bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, saya tunjukkan lagi perusahaan holding company yang sekiranya juga bisa sebagai rujukan. Misalkan saja di Malang, di dekat Malang itu ada perusahaan namanya Molindo, itu punya 3 anak perusahaan. Itu sudah luar biasa kalau kita, apalagi ini ada juga yang ini skupnya sudah nasional. PT Raja Wali Nusantara Indonesia ini bergerak di berbagai macam. Kalau seandainya kita bisa ke perusahaan induknya, maka hal itu akan mudah. Hal ini juga mungkin nanti kita bisa, contohnya seperti kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam yang di mana di sana perusahaannya banyak, misalkan saja, ya. Siap. Maka kita coba, ya, cari yang memang perusahaan induknya. Dengan demikian, maka itu akan sekali lagi memudahkan kita semua, Bapak Ibu, untuk bisa tadi menyalurkan mahasiswa kita. Nah, sekarang permasalahannya. Ya, seperti tadi disinggung oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang itu bahwa sekarang itu kondisinya adalah new normal, tapi berpikirnya masih pengen yang normal. Nah, padahal saat ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi
mahasiswa pada saat pandemi ini, jurusan administrasi niaga sudah mempunyai beberapa kebijakan. Ya, tapi intinya kebijakan itu yang paling utama adalah mahasiswa PKL, ini PKL yang reguler, yang cuma 2 bulanan itu, tidak sampai banyak, itu berbasis project. Nah, mahasiswa banyak yang tidak mau mengambil yang berbasis project itu. Mereka inginnya duduk manis di perusahaan, nunggu perintah, seperti itu. Ya, jadi kondisi saat ini itu masih seperti, meskipun itu sudah pandemi. Nah, akhirnya mereka yang memang tidak mau mengambil kesempatan untuk berbasis project, ya udah kita ikuti saja. Bahkan sampai ada yang menunda untuk di semester depannya lagi untuk melakukan. Nah, kalau di semester depannya lagi itu muncul kasus baru. Mereka harus berbagi dengan memikirkan tugas akhir atau skripsi mereka. Nah, itu tidak mudah. Tetapi kami sudah menggarisbawahi bahwa apabila PKL diambil semester depan, maka bersamaan dengan menyusun tugas akhir atau skripsi, maka tidak ada alasan menunda skripsi atau tugas akhir gara-gara PKL. Itu tidak boleh. Itu sudah konsekuensi yang harus dihadapi mereka. Nah, terkait dengan yang berbasis project, ya, mengapa kami mengusulkan berbasis project? Itu karena di misi kami, misi jurusan prodi ya, jadi prodi administrasi bisnis maupun manajemen pemasaran, itu ada yang membantu UMKM, sehingga mahasiswa saya minta untuk magang di UMKM. Tapi apa tanggapan mereka? Kok UMKM? Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah kok UMKM ini udah lama belajar 3 tahun, mau 3 tahun ya, yang satunya mau 4 tahun. Kok PKL-nya di UMKM? Nah, sampai ada orang tua yang menelpon menyampaikan seperti itu. Kok di UMKM? Nah, kemudian saya coba beri penjelasan. Emangnya kalau di UMKM itu terlihat rendah, ya. Justru kalau mahasiswa itu punya critical thinking, ya, jadi era revolusi industri atau teknologi 4.0 atau 5.0 itu kan dibutuhkan critical thinking. Nah, critical thinking yang itu tidak akan bisa dibangun kalau seandainya mahasiswa magang itu cuma duduk menunggu perintah, ya nggak akan pernah, karena mereka nggak akan dipercaya. Tetapi kalau mereka bisa mencari apa permasalahannya dihadapi oleh perusahaan, meskipun itu sekecil UMKM, tetapi kalau itu kemudian dirubah menjadi perusahaan yang bisa survive di kondisi pandemi seperti ini, itu luar biasa. Nah, perlu Bapak ketahui, di sertifikat mahasiswa baik itu D3 maupun D4 kami di jurusan administrasi bisnis maupun manajemen pemasaran, itu cuma ditulis PKL di nama perusahaan. Itu tidak punya nilai tidak jual. ada UMKM. Tidak punya nilai jual sama sekali, ya. Apalagi kalau dilihat skripsinya berjudul pengaruh ini terhadap ini, itu semakin tidak menjual lagi. Ya, beda dengan direkayasa. Kalau direkayasa sejak lama sudah muncul tema dari PKL-nya, membuat A, membuat B, membuat C. Nah, pada saat wawancara justru kebanyakan perusahaan tertarik untuk mengetahui lebih jauh dari apa yang sudah pernah dilakukan pada saat PKL. Nah, itu sebetulnya nilai tambah buat mahasiswa. Mengapa? Karena pada saat wawancara kerja, tidak agak terlena si pewawancara dengan yang lain, tetapi fokus pada apa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau mau ditangkap. Makanya, ya, jadi makanya contoh simple saja, contoh simple. Kalau D3 kami itu ada Bu Ima, nanti mungkin bisa ditambahi, lebih fokus pada administrasi perkantoran.
Apa yang bisa dilakukan? Banyak, misalkan saja mengatur layout agar supaya pelayanan kepada pelanggan itu bagus. Nanti dihitung, ya. Itu ada metodenya untuk memindah, kemudian menghitung efisiensi gerakan manusia di saat memberikan pelayanan. Kemudian kearsipan, filing. Ya. Nah, itu juga bisa dibuatkan aplikasi, atau kalau masih belum punya komputer, dibuatkan yang manual, tapi memang benar-benar tertata supaya. Nah, itu nanti kalau ditulis di transkrip PKL tentang membuat atau merancang, nah, itu sudah luar biasa. Belum lagi ada mata kuliah event organizing. Nah, kalau bisa misalkan saja ya mahasiswa tertulis di transkrip seperti itu, apa enggak ikut itu kemudian ditangkap sebagai hal positif, additional value buat perusahaan. Ya. Begitu juga pemasaran. Pemasaran kalau di 4 pemasaran kami itu lebih mengarah pada e-commerce. Ya. Saat ini pada saat pandemi penjualan online itu marak luar biasa, dan di D4 manajemen pemasaran itu ada mata kuliah inti ya yang digunakan untuk membangun bisnis online, mulai dari IT application for business ya, kemudian multimedia for marketing, kemudian satunya lagi e-marketing. Ya. Jadi gabungan 3 itu sudah secara real sudah membuat mahasiswa itu bisa berusaha sendiri dan menghasilkan selama kuliah. Nah, kalau itu nanti bagian-bagian dari itu diambil sebagai tema untuk PKL, ya, kemudian nanti diteruskan ke skripsi atau tugas akhir, itu luar biasa. Mahasiswa cukup 1 kali langkah tapi 2 tercapai. Nah, itu sebabnya nanti kita ayo sering-sering online bareng untuk diskusi. Mungkin ini hanya pemicu awal saja ya. Jadi pemicu awal untuk kita saling nanti menyiapkan, kemudian nanti mari kita berdiskusi. Yang penting ayo, karena sekarang kita ada ini vokasi, pendidikan vokasi ya, di mana mumpung pendidikan vokasi itu masih baru, sedangkan politeknik itu sudah lama, jangan sampai kita nanti disalip oleh pendidikan vokasi. Meskipun sebetulnya itu lingkupnya sama, tetapi sekali lagi, mengapa kita tidak kuatin supaya, karena beda antara politeknik dengan vokasi. Kalau vokasi itu lebih dimanage oleh universitas, sedangkan politeknik itu sendiri, gitu loh. Jadi memanage diri sendiri sejak awal. Nah, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu jangan sampai diserobot oleh kasarannya oleh vokasi. Barangkali itu saja untuk ya. Terima kasih mungkin itu Pak saja. Yoni. Tidak terasa waktunya ya. Wah, keren banget ya. Di dalam schedule kita minta kepada Ibu Dwi langsung, nanti kita diskusi bareng bersama gitu. Setelah Pak Yoni sama Bu Dwi, baru kita diskusi. Silakan Bu Dwi, kita persilakan kepada Bu Dwi untuk berbagi dengan kita siang ini. Pada Bu Dwi kita persilakan.